Keluasan fungsi Al-Quran, salah satu di antaranya adalah untuk orang-orang yang soleh. Seorang bijak mengatakan, Al-Quran sebagai libasus solehin, sebagai pakaian yang tepat, pakaian yang layak digunakan, sebagai pakaian yang pantas untuk bagi orang-orang yang soleh. Maksudnya, orang-orang yang soleh tentu saja perlu menggunakan pakaian, baik pakaian lahir maupun pakaian batin. Pakaian lahir, pakaian batin sudah banyak disampaikan dan ratusan ayat yang menempel kepada orang-orang yang soleh. Misalnya, orang yang soleh akan mempergunakan pakaian tawadhu, pakaian kerendahan hati, pakaian yang sederhana, pakaian yang tidak berlebihan, pakaian dengan tutur kata yang baik. Itu semua adalah pakaian-pakaian yang layak untuk dipakai dan dipergunakan oleh orang yang soleh. Oleh karena itu, orang bijak tersebut mengatakan Al-Quran sebagai libasus solehin, pakaian bagi orang-orang yang soleh. Al-Quran sebagai jauharatut taibin, intan permata yang bernilai bagi orang-orang yang bertaubat. At-taibin artinya kelompok orang-orang yang taubat. Walaupun bagaimana perlu memiliki indikasi, perlu memiliki karakter, perlu memiliki yang namanya pegangan-pegangan agar supaya pertaubatannya betul-betul bisa istiqomah menuju taubatan nasuha. Al-Quran sebagai jauharah, sebagai kumpulan intan permata yang indah, yang kalau dipakai oleh orang-orang yang bertaubat, insya Allah akan memberikan makna yang dalam. Terlalu banyak intisari permata yang bisa kita tarik dari Al-Quran. Misalnya, orang yang bertobat tentunya harus diawali terlebih dahulu dengan sebuah penyesalan. Bagaimana penyesalan menurut konsepsi Islam? Ada dalam Al-Quran. Setelah menyesal, orang yang bertobat perlu ada satu penanaman kejiwaan untuk tidak mengulang kembali apa yang dilakukannya. Itu kita peroleh dalam Al-Quran. Dan lain-lain dan lain-lain. Dengan kata lain, jauharatut taibin. Al-Quran sebagai intan permata bagi orang yang bertobat. Mudah-mudahan ini menjadi solusi yang sederhana tetapi makna dalam. Al-Quran sebagai ruhul mukhlisin, ruhnya, jiwanya, spiritnya orang-orang yang ikhlas. Ikhlas merupakan sebuah tangga yang cukup berat, terakhir dan tertinggi dalam ibadah kita. Selalu kata ibadah dikaitkan dengan kata ikhlas. Kalau kita ingin ibadah kita diterima, maka salah satu syarat yang tidak bisa ditawar-tawar adalah ikhlas. Untuk ikhlas ini bisa memiliki jiwa, bisa memiliki ruh, bisa memiliki spirit, maka keikhlasan ini harus diisi dengan petunjuk-petunjuk yang ada dalam Al-Quran. Contoh misalnya
Al-Quran menggambarkan ikhlas ini bagaikan proses terjadinya susu. Ikhlas adalah sesuatu yang putih bersih. Bagaimana kita beribadah benar-benar semata-mata karena Allah, itu banyak diarahkan dan diantarkan dalam Al-Quran. Mudah-mudahan Al-Quran benar-benar bisa kita manfaatkan sebagai jiwa, sebagai ruh untuk melengkapi dan menyempurnakan keikhlasan kita.